Besti, selamat pagi. Mana nih yang nungguin kelanjutan video ini? Jangan lupa untuk tonton ya. Bab 22. James masih menunggu kabar dari Laura. Sudah jam 23.15 WIB. Dia masih terjaga sambil menonton acara di HBO. Kemungkinan pesawat yang ditumpangi Laura akan mendarat sekitar pukul 1. Semoga ada yang menjemput Laura di airport. James melihat dari kaca jendela apartemennya. Hujan turun cukup deras. Betapa cepat cuaca berubah, padahal tadi sore langit tampak cerah. Bagaimana dengan cuaca di Bangkok, pikirnya. Tadi Laura hanya memakai cardigan tipis. Kenapa tadi dia tidak meminta Laura memakai jaket yang tebal, sesalnya. Galau sekali rasanya. Laura masih berada dalam pesawat menuju ke Bangkok. Ini sudah sekitar 5 jam dia berada di udara. Rasanya benar-benar bosan setelah tertidur dan bangun dan tertidur lagi karena lampu pesawat temaram dan jendela pun hanya tampak kegelapan malam. Sepertinya cuaca tidak begitu bagus karena dia merasakan pesawat sering tergoncang. Oya pun mengecek ponselnya. Ada satu pesan WA dari James. Aduh, pasti James khawatir karena dia lama sekali tidak membuka pesan WA-nya. Halo, baby boy. Sorry aku ketiduran tadi dan baru sempat cek WA. Aku baik-baik saja, sayang, jangan terlalu memikirkanku. Tidurlah. Asteris ketik Laura di layar ponselnya lalu mengirimkannya pesan itu. Akhirnya, ponsel James berbunyi notifikasi pesan WA masuk. James segera membukanya dan sangat lega ketika tahu itu dari Laura. Dia pun segera membalasnya. Kamu membuatku khawatir, haniku. Apa masih jauh dari Bangkok? Laura pun membaca balasan dari James dan segera membalas lagi. Sudah hampir sampai kok sayang. Tenanglah. Ayo tidur, sudah tengah malam pasti di sana, besok kamu kuliah kan? Love you, babe. James membaca pesan balasan dari Laura dan tersenyum. Bagaimana dia tidak khawatir, wanita yang dicintainya berada entah di mana tengah malam begini sendirian pula. Aku sudah terbiasa bangun jam 5 pagi untuk eksercise, gak akan terlambat bangun. Oke say, aku akan pergi tidur sekarang. Take care haniku, love you more. James pun masuk ke kamarnya dan berbaring di spring bed king size-nya mencoba untuk tidur. Jadwal besok pagi cukup padat hingga sore. Benar saja seperti perkiraan Laura, pesawat itu mendarat pukul 1.15 WIB. Kapten pesawat tadi menginfokan waktu mereka akan mendarat. Penumpang pesawat tampak terkantuk-kantuk berbaris turun dari pesawat. Laura merasa badannya cukup segar setelah tertidur lama di pesawat tadi. Dia pun berjalan menuju gerbang kedatangan dan melihat ada pria berusia sekitar 30 tahunan berpakaian rapi yang membawa papan bertuliskan namanya Prof. Gwendolyn Laura Carson. Dia pun menghampiri pria itu. Good morning. Are you picking me up? I'm Profesor Laura, kata Laura dengan bahasa Inggris karena dia tak tahu bahasa Thai. Syukurlah pria tersebut dapat berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Good morning. Yes, I'm Anurag Chaya. Here to pick you to hotel Profesor Laura. Please follow me. Laura mengikuti pria bernama Anurag Chaya itu ke tempat sebuah mobil jenis MPV berwarna hitam diparkir kemudian masuk ke kursi tengah. Sementara pria tadi memasukkan koper Laura ke bagasi belakang lalu masuk ke kursi pengemudi. Miss, we will go to Sheraton Grande Sukhumvit Hotel directly. You can take a rest 5 hours in the room. The symposium will be held today at 09:01 in the same hotel. And you can have a breakfast at 07:01 in the hotel restaurant on the first floor. Anurag Chaya memberikan informasi mengenai detail jadwal dan lokasi hotel yang akan Laura tempati selama simposium berlangsung. Ah oke, understand sir. Thank you for your hospitality. I'll make sure that won't be late for the schedules in the morning, balas Laura mengapresiasi keramahan tuan rumah acara. Akhirnya setelah berkendara sekitar 30 menit dari airport Suvarnabhumi mereka pun sampai di hotel yang dituju. Tampilan hotel bintang 5 itu mewah dan tampak begitu luas dengan staf-staf hotel yang ramah dan cekatan. Bellboy menurunkan koper Laura dan membantunya untuk check-in di resepsionis.
Segalanya begitu profesional karena acara kali ini pun bertaraf internasional, jadi tempat yang dipilih pun luar biasa. Anurag Chaya berpamitan dengan Laura di lobi hotel dan meninggalkannya untuk pergi ke kamar bersama bellboy yang membantu Laura membawakan koper. Sesampainya di kamar, Laura pun memberikan sedikit uang tip pada bellboy itu dan mengucapkan terima kasih lalu menutup pintu kamar. Laura tidak membuang waktu dan langsung berganti pakaian untuk tidur lalu mencuci tangan dan wajahnya di kamar mandi. Setelah membersihkan diri, Laura pun menulis pesan pada James untuk memberi kabar bahwa dia sudah sampai di hotel dengan selamat. Sekarang sudah pukul 2:10 WIB, waktu Bangkok dan Jakarta sama. Pasti James masih tidur, pikir Laura. Dia pun ingin beristirahat sebentar. Waktunya yang sedikit ini sangatlah berharga untuk mengisi energinya. Laura pun mematikan ponseinya dan mengisi daya ponsel. James terbangun tepat jam 5, tubuhnya sudah terbiasa dengan ritual paginya. James duduk di tepi tempat tidur dan meraih ponselnya di nakas. Ada pesan dari Laura yang masuk pukul 2:12 WIB. Laura memberitahu nama hotel tempat dia menginap yang sekaligus menjadi tempat acara simposium. James hanya membalas, "Good morning, honeyku." Karena dia tahu Laura pasti belum bangun. Dia akan melakukan eksercise pagi dulu baru menelpon Laura setelahnya. James biasanya hanya memakai celana boxer saja saat tidur, sama seperti bila dia berolahraga pagi. Ritual itu dimulai dari sit up 100 kali, kemudian push up 100 kali, lalu squat jam 100 kali, ditutup dengan skipping 10 menit. James lebih menyukai ide bahwa eksercise paginya yang rutin itu membuat staminanya terjaga setiap hari, tak peduli seperti apapun kesibukannya di kampus dia tidak akan terlalu kelelahan. Dia sudah menjalani eksercise pagi seperti itu sejak usia 16 tahun, ototnya benar-benar terpahat sempurna dari kepala hingga ujung kaki. James selalu tertawa ketika Laura mengatakan tubuhnya keras seperti tembok. Apakah benar sekeras itu, pikirnya. Saat James berjalan mengambil air minum ke kulkas, ponselnya berbunyi. James segera berlari ke kamarnya. Sambil terengah-engah karena berlari cepat, James menjawab video call dari Laura. "Laura, pagi, baby boy," sapa Laura sambil tersenyum ke arah ponselnya. Dia sudah mandi dan berdandan rapi seperti biasa. "James, pagi, honey." "Oh, sudah rapi jam segini. Gak jet lag, kan, dear?" "Laura, gak jet lag kok, beb. Lia, soalnya nanti jam 7 sudah harus breakfast. Jaga-jaga saja kalau ada yang harus aku siapkan biar nggak telat. Abis olahraga pagi ya." "James, Lia baru aja selesai dan mau telepon kamu," jawab James seraya tersenyum memandangi wajah cantik di layar ponselnya. Mereka ngobrol banyak hal termasuk rencana papi James untuk ke Jogja menemui Laura dan papa mamanya. Laura sebenarnya agak tidak nyaman bila harus mengenalkan James ke papa mamanya. Bagaimanapun juga James masih kuliah dan usia mereka terpaut jauh, tetapi pada akhirnya setelah James meyakinkan Laura bahwa dia yang akan mengambil inisiatif memperkenalkan identitasnya sendiri pada papa mama Laura, maka Laura pun setuju. Mereka membuat agenda untuk pertemuan itu di hari Sabtu siang. Jadwal simposium hanya sampai hari Kamis dan Laura bisa pulang dengan pesawat malam dari Bangkok ke Jogja. Itu rencana mereka.